Halo teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas tentang job karakteristik model. Yuk simak videonya sampai akhir. Kalian pasti ada kan yang baru dengar istilah job karakteristik model? Nah, gak perlu khawatir karena setelah ini kita akan belajar bersama-sama. Job karakteristik model atau yang biasa disingkat dengan JCM merupakan evolusi dari teori-teori motivasi seperti teori hierarki kebutuhan, teori higiene motivasi, dan teori aktivasi. Desain pekerjaan pada masa modern berakar dari teori higiene motivasi yang dikemukakan oleh psikolog Frederick Herzberg. Perluasan filosofi Herzberg telah dilakukan dalam 2 dekade kemudian untuk mencoba memahami hubungan antara karyawan pekerjaan yang kemudian dikenal sebagai model karakteristik pekerjaan. Heckman dan Lawyer dianggap sebagai penemu awal teori karakteristik pekerjaan, dan teori tersebut merupakan pengembangan lanjutan dari teori atribut tugas wajib Turner dan Lawrence yang merupakan peletak fondasi awal tentang desain pekerjaan dan kemudian diformulasikan sebagai sebuah model desain ulang pekerjaan. Heckman dan Oldham merevisi teori karakteristik pekerjaan tersebut dan menyebutnya sebagai job karakteristik model. Job karakteristik model ini berpengaruh terhadap kepuasan kerja individu dan efisiensi cara kerja suatu organisasi. Job karakteristik model mengidentifikasi autonomi, task significance, task identity, skill variety, dan feedback. Dalam model ini, Heckman dan Oldham juga mengemukakan 3 keadaan psikologis kritis atau critical psychological states dalam menentukan motivasi pekerja dan kepuasan terhadap pekerjaan. Ketiga keadaan psikologis kritis tersebut adalah: yang pertama, ada experience meaningfulness in the work, yaitu individu harus merasakan pekerjaannya berarti atau penting dalam suatu sistem nilai yang diterimanya. Kondisi ini disebabkan oleh adanya dimensi skill variety, task identity, dan juga task significance. Skill variety merupakan sejauh mana suatu pekerjaan memerlukan berbagai aktivitas yang berbeda dalam melaksanakan pekerjaan, yang melibatkan penggunaan sejumlah keterampilan dan bakat yang berbeda dari orang tersebut. Dijelaskan bahwa keragaman tugas atau skill variety akan mempengaruhi betah atau tidaknya seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya. Kurangnya keragaman keterampilan yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan akan menimbulkan kebosanan sehingga pekerja sering melakukan kesalahan. Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, saya Adinda dari perusahaan Jaya. Ada yang bisa dibantu? Oh iya benar Ibu, kami menyediakan produk parfum dengan wangi bakarat dan sudah banyak testimoni yang mengatakan bahwa parfum kami awet Ibu. Iya, betul. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Adinda dari perusahaan Jaya. Ada yang bisa dibantu? Selamat siang Ibu. Oh iya, perkenalkan saya Adinda dari perusahaan Jaya. Ada yang bisa dibantu? Halo, selamat pagi Ibu. Iya, perkenalkan saya Adinda dari perusahaan Jaya. Ada yang bisa dibantu? Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Adinda dari perusahaan Jaya. Ada yang bisa dibantu? Halo, selamat pagi Ibu. Perkenalkan saya Adinda dari perusahaan. Hello Nari Lovers, welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita bakal keliling kampus. Yeay! Pokoknya jadi aku punya kardigan dari @holymolimart. Ini bahannya adem banget, kalian bisa lihat. Detailnya juga bagus banget. Ini juga tebal banget teman-teman. Kira-kira hasilnya gimana ya kalau aku pakai? Stay tune. Halo, ini dia hasilnya setelah aku pakai. Kalian bisa lihat ini bagus banget dan pas banget di aku. Jangan lupa cek Instagramnya di bawah ini. Bye bye. Wah, banyak juga ya penghasilan bulan ini. Enaknya buat apa ya? Shopping ah. Nah, dalam video tersebut, Adinda sebagai marketing konvensional memiliki skill variety yang rendah
karena hanya membutuhkan satu atau beberapa keterampilan untuk melakukan suatu tugas, yaitu berkomunikasi dan memasarkan produk pada klien. Sehingga dapat kalian lihat, Adinda merasa bosan ketika mengerjakan tugas monoton tersebut secara terus-menerus. Sedangkan Nerissa sebagai selebgram memiliki skill variety yang tinggi karena membutuhkan berbagai keterampilan untuk tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemasaran produk, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan dan penjualan, sehingga tidak mudah merasa bosan. Selanjutnya ada task identity, yaitu sejauh mana suatu pekerjaan membutuhkan penyelesaian dari suatu pekerjaan yang utuh dan dapat diidentifikasi, yaitu melakukan suatu pekerjaan dari awal hingga akhir dengan hasil yang terlihat. Keterlibatan seseorang dalam tugas harus dari awal sampai akhir daripada hanya bertanggung jawab untuk menambahkan bagian-bagian kecil ke dalam tugas agar mereka juga memperhatikan output keseluruhan pekerjaannya. Mbak, silakan ini ambil dulu brosurnya, bisa coba tester dulu. Ambil aja Mbak, nanti bisa dibuang di sana. Makasih ya Mbak. Wah, ternyata kalau endorse dalam bentuk video tuh lebih banyak yang nonton ya daripada endorse dalam bentuk foto. Jadi next time aku bakalan bikin endorse dalam bentuk video aja. Dalam video tersebut, kalian dapat melihat Adinda sebagai marketing konvensional, memiliki task identity rendah, dan tidak memperhatikan output pekerjaan secara keseluruhan. Sehingga Adinda hanya ingin mencapai targetnya untuk menghabiskan brosur yang ia bagikan, tanpa peduli apabila orang lain langsung membuangnya. Di sisi lain, Nerissa sebagai selebgram sangat detail ketika memikirkan perancangan hingga pengunggahan konten, dan sangat memperhatikan output pekerjaan secara keseluruhan, sehingga ia memiliki task identity yang sangat tinggi. Kemudian ada task significance, yaitu sejauh mana pekerjaan itu berdampak besar pada kehidupan orang lain. Apakah orang-orang itu berada di organisasi langsung atau di dunia pada umumnya. Masuk. Iya Bu, ada apa ya Bu? Kenapa kok manggil saya? Ingat ya, ini loh, target penjualan hari ini dan seterusnya kita harus dapat 5 unit. Supaya bulan ini kita nggak rugi. Iya Bu, siap Bu, terima kasih. BTW gimana ya hasil endorse produk kemarin? Kira-kira ownernya dibanjirin orderan apa enggak ya? Bodo amat deh, yang penting udah upload konten-kontennya. Kalau misalnya rame, pasti dia balik kan ke aku. Pada video, terlihat bahwa Nerissa memiliki sikap acuh tak acuh dengan hasil endorsement yang ia kerjakan sebelumnya. Nerissa menganggap bahwa upload konten merupakan hal yang paling penting dari pekerjaan yang ia lakukan. Sedangkan Adinda diharuskan untuk memenuhi target penjualan karena berkaitan langsung dengan operasional keuangan perusahaan. Ini berarti task significance yang terjadi pada Adinda tergolong lebih tinggi dibandingkan dengan Nerissa. Dapat teman-teman lihat bahwa ketiga dimensi karakteristik pekerjaan tersebut akan berkontribusi kepada perasaan arti pentingnya pekerjaan. Model JCM mengasumsikan bahwa dampak ketiga dimensi karakteristik pekerjaan tersebut merupakan senyawa. Dengan demikian, jika satu atau dua dari tiga dimensi itu rendah, pekerja masih dapat merasakan pengalaman arti pentingnya pekerjaan karena terdapat salah satu dimensi yang masih cukup tinggi. Nah, tadi kan kita udah bahas nih, experience meaningfulness in the work. Selanjutnya, kita akan membahas experience responsibility for the outcomes of the work. Individu harus yakin bahwa ia bertanggung jawab secara pribadi atas usaha yang dilakukannya. Kondisi ini tercipta oleh adanya dimensi otonomi dalam pekerjaan. Otonomi memberikan kepada pelaksana pekerjaan tersebut suatu perasaan tanggung jawab pribadi atas hasil yang dicapai, sehingga dirinya dapat merasakan bahwa pekerjaan yang dikerjakan saat ini sebagian besar tergantung pada usaha, inisiatif, dan juga keputusannya sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih otonomi itu. Jadi, otonomi didefinisikan sebagai sejauh mana sih pekerjaan memberikan kebebasan, kemandirian, dan keleluasaan yang substansial kepada individu dalam menjadwalkan pekerjaan dan dalam menentukan prosedur yang akan digunakan dalam melaksanakannya. Semakin tinggi otonomi yang dimiliki oleh pekerja, maka makin tinggi pula tingkat kebebasan yang dimiliki dalam memutuskan apa yang harus diselesaikan dan dalam rangkaian atau urut-urutan seperti apa. Keleluasaan dalam mengerjakan pekerjaan pada gilirannya memberi pekerja perasaan bahwa dialah pembuat keputusan dalam pekerjaannya, sehingga dia harus bertanggung jawab atas hasil keputusannya. Hal ini berarti bahwa dengan meningkatkan otonomi,
pekerja cenderung merasa lebih bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Sore Dinda, ini gimana ya kira-kira penjualan kamu sejauh ini? Jadi gini Bu, kalau menurut saya, kalau misal disebarkan lewat brosur itu agak kurang efektif Bu. Karena orang-orang ini tuh selalu ngebuang brosurnya setelah kita kasih. Tapi menurut saya itu efektif banget loh. Coba deh kamu lanjutin aja pekerjaan kamu kayak biasanya. Iya Bu, terima kasih Bu. Waduh, upload di hari Rabu sepi banget ya. Apa aku lebih sering upload di weekend aja ya? Karena kan orang-orang lebih sering pegang HP di weekend. Ya deh, aku upload di weekend aja lain kali. Dapat dilihat dalam video, tingkat otonomi yang rendah terjadi pada Adinda sebagai marketing konvensional karena ia tidak dapat membuat keputusan penting dan selalu dikendalikan oleh bosnya. Di sisi lain, otonomi yang tinggi adalah ketika individu dapat mengambil keputusan sendiri terkait dengan pekerjaannya. Sebagaimana Nerissa sebagai selebgram harus membuat keputusan penting setiap harinya. Keputusan ini dapat mencakup perancangan hingga pengunggahan konten kepada audiens, serta membuat keputusan yang cepat dan rasional ketika engagement akun Instagram yang dimiliki mengalami penurunan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai knowledge of actual results of the work activities. Individu harus mampu mengenali atas suatu dasar yang cukup teratur, apakah hasil dari pekerjaannya memuaskan atau tidak. Kondisi tersebut dimungkinkan oleh adanya dimensi feedback. Individu akan mengetahui seberapa efektif ia bekerja jika suatu pekerjaan dapat memberikan feedback. Kalian tahu nggak apa sih feedback itu? Jadi feedback adalah sejauh mana pelaksanaan aktivitas kerja yang dituntut oleh pekerjaan memberikan informasi langsung dan jelas kepada individu tentang keefektifan kinerjanya. Feedback yang lebih detail dan lebih sering akan memberikan kepada seseorang gambaran jelas atas hasil pekerjaannya. Dengan demikian, seseorang akan memiliki pengetahuan yang lebih baik atas hasil pekerjaannya. Dinda, sini dulu. Iya Bu, kenapa ya Bu? Selamat ya, Dinda sudah menjadi pegawai terbaik untuk periode bulan Maret ini. Jadi dipertahankan kerja kerasnya. Ini ada ID card baru untuk kamu. Wah, terima kasih Bu. Bulan ini kenapa ya aku banyak banget dapat hujatan dari netizen. Padahal bulan lalu sama sekali nggak ada hujatan dari netizen. Lagian konten yang aku buat sama-sama aja kok kayak bulan kemarin, 11-12 malah. Tapi dari sekian banyak komentar, hujat semua. Gak ada tuh yang kasih saran membangun gitu. Kira-kira tuh salahnya di mana sih? Dalam video sebelumnya, dapat dilihat apabila bos memberikan umpan balik setiap beberapa bulan kepada Adinda sebagai pegawai marketing, Adinda akan mengetahui bagaimana ia dapat meningkat dan apa hasil dari kinerjanya. Ini adalah karakteristik pekerjaan yang sangat penting karena memandu karyawan untuk meningkatkan lebih lanjut dalam pekerjaan mereka. Di sisi lain, mengingat umpan balik terkadang tidak dikomunikasikan kepada Nerissa sebagai selebgram secara berkala, hal itu dapat menjadi penghalang baginya untuk meningkatkan lebih lanjut dalam pekerjaannya, sehingga Nerissa tidak mengetahui apa yang harus ia perbaiki. Heckman pada tahun 1977 menyimpulkan bahwa semakin baik keadaan psikologis yang dirasakan oleh individu, maka semakin baik pula perasaan atas diri sendiri saat ia melakukan pekerjaannya dengan baik. Penghargaan intrinsik diperoleh individu pada saat dia belajar bahwa dia secara pribadi telah melakukan tugas dengan baik pada tugas yang bermakna baginya. Penghargaan intrinsik yang didapatkan oleh karyawan akan menimbulkan motivasi kerja internal. Gimana nih teman-teman? Aku harap kalian sudah paham ya dengan penjelasan kami. Sekian dulu penjelasan dari kami. Sampai jumpa di lain video. Bye-bye.